Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang utama, kita terus bersyukur atas limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga kita diberi kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Anas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini saya kebagian menyampaikan tausiah dan akan saya beri judul yaitu Keluarga Allah dan Orang Istimewanya. Siapa sih keluarga Allah? Kok Allah punya keluarga? Padahal Allah ahad, Allah satu, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Tapi dikatakan tadi Allah punya keluarga. Siapa keluarga Allah? Kata Nabi, hum ahlul Quran wa ahlahi wa khassatuhu, yaitu orang yang demen, yang akrab dengan Al-Quran, yang cinta dengan Al-Quran, dan orang-orang istimewanya. Jadi Allah punya keluarga, yaitu keluarganya adalah orang-orang yang gemar dengan Al-Quran, yang akrab dengan Al-Quran, yang sering interaksi dengan Al-Quran, dan juga orang-orang istimewanya. Kita bahas ya, keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Nah, dikatakan tadi orang yang menjadi keluarga Allah adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, tetapi tidak sekedar membaca, tetapi di situ harus ikut memahami, mendalami, menghayati, kemudian mengamalkan. Orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, yaitu yang belajar dan yang mengajarkan, itu dikatakan oleh Nabi adalah orang yang terbaik. Ya, seperti Pak Tato ini yang sedang belajar Al-Quran ya Pak Tato. Itu dimuliakan oleh Allah Pak. Itu dikatakan oleh Nabi manusia terbaik. Terbaik di sisi Allah Pak. Ya. Apa kata Nabi? Khairikum man ta'allamal Qur'an wa amal lahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan yang mengajarkannya. Itu dikatakan orang yang terbaik. Maka kita harus giat Pak, kita harus mempunyai semangat untuk terus belajar Al-Quran, sehingga dikatakan menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Di dalam riwayat Tirmizi yang lain, itu dikatakan orang yang memuliakan keluarga Allah, maka kelak ia akan dimuliakan Allah dan akan dimasukkan
ke dalam surganya. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang menghinakan keluarga Allah, yaitu akan dihinakan di hari kiamat dan kelak akan dilempar ke api neraka. Naudzubillah. Loh, memang ada yang menghina orang yang membaca Al-Quran itu, Pak. Banyak ya, Pak ya. Salah satu contohnya kemarin itu dikatakan di medsos, orang-orang yang hafiz Quran itu bisa menjadi pintu gerbang teroris katanya. Naudzubillah. Subhanallah. Ya. Kan bahaya ini perkataan ini. Maka itu di dalam hadis ini dikatakan orang yang menghinakan orang-orang yang membaca Al-Quran maka kelak akan dilempar ke api neraka. Saya bacakan hadisnya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana yarju liqa Allahi fal yukrim ahlallahi. Qila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla an ahlul? Qala na'am. Qila manhum ya Rasulullah? Qala ahlullahi fid dunya al-dina ya'ra'una al-Qur'an ala man akramahum faqad akramahullahu wa akhta'ul jannah wa man ahanahum faqad ahanallahu wa adkhalahun nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka muliakanlah keluarga Allah. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah Allah yang maha mulia dan maha tinggi mempunyai keluarga? Rasulullah menjawab, ya betul. Ditanyakan lagi, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, keluarga Allah di dunia adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ingatlah, orang yang memuliakan mereka, sungguh Allah akan memuliakannya dan memberinya surga. Dan barang siapa menghina mereka, maka sungguh Allah akan menghinakan mereka dan memasukkan ke dalam api neraka. Jadi jelas Pak ya, bagaimana memuliakan Allah kepada orang yang gemar membaca Al-Quran ini. Minimal Pak, ketika seseorang sedang membaca Al-Quran, maka diamlah, perhatikanlah ya, agar kalian mendapat rahmat. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ini kan mulia Pak ya. Dalam sebuah tafsir itu disebutkan itu bisa di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kalau punya kesempatan maka dengarkanlah, diamlah, perhatikanlah. Kenapa? Agar bisa untuk memahami apa yang dibacakan itu. Ketika mendapatkan ayat-ayat azab, orang yang paham itu bisa menangis Pak.
ketika mendapatkan kabar gembira mengenai surga, orang yang paham dengan Quran itu, ia akan tertawa. Disitulah kita untuk terus mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan membacanya, menghayatinya, dan mendalaminya, kemudian mengamalkannya. Selain manfaat menjadi manusia terbaik ketika membaca Al-Quran itu, dikatakan pula orang yang senantiasa membaca Al-Quran ini kelak akan mendapatkan syafaat. Syafaat apa, Pak? Enggak usah jelimet, Pak. Syafaat itu pertolongan gitu ya, secara umum pertolongan. Ya. Di dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Quran. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak akan datang untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi hanya dengan membaca Al-Quran saja itu mendapatkan syafaat, apalagi kita mendalami, menghayati, dan mengamalkannya. Semakin intens dengan Al-Quran, maka sangat berpotensi menjadi manusia terbaik, menjadi manusia yang mulia, dan akan mendapatkan syafaat. Nah, bagaimana agar kita itu bisa terus akrab dengan Al-Quran? Kita bisa intens dengan Al-Quran. Ada seorang alim memberi tips, cuman saya nggak cantumkan namanya di sini. Yang pertama, jadikanlah Al-Quran ini sebagai way of life, yaitu jalan kehidupan kita, Pak. Ikuti hukum-hukumnya. Jika Quran bilang merah, kita katakan merah. Jika Quran bilang hijau, kita katakan hijau. Quran bilang haram, kita haramkan. Quran bilang halal, kita halalkan. Ya. Kita ikutin apa yang dikatakan Al-Quran. Memang agak sulit ini, Pak. Apalagi ketika kita sedang di ruangan atau reunian, Pak, gitu. Itu yang paling berat, Pak. Ketika reuni, nah ini yang masih mohon maaf ini masih jahil, biasanya nih datang membawa minuman, Pak. Iya. Nah, orang yang sudah tahu hukum-hukum daripada Al-Quran, dia pasti akan menolak. Dan ketika ditawarin, dia akan menolak. Nah, kalau dia berani, dia akan katakan, mohon maaf, minuman ini haram. Saya tidak akan minum. Seandainya minuman ini masih ditaruh di meja, saya pergi. Ini orang yang tahu ilmunya, Pak. Kenapa? Karena ada 10 macam orang yang terlaknat hanya karena minuman keras, Pak. Yang memproduksinya, yang menjualnya, yang meminumnya, yang memberi label, yang mengantarkan, bahkan yang menemani duduk di satu meja, itu dilaknat. Nanti bisa dilihat di hadis riwayat Muslim, Pak. Ya. Jadi agak sulit, tetapi bukan tidak bisa kita menghindari hal-hal seperti itu, asal kita ada kemauan. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran secara rutin, walaupun sedikit, Pak. 1 kebet, 2 kebet, atau 10-20 ayat. Itu enggak apa-apa, Pak. Itu justru lebih baik daripada membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz,
tapi 3 bulan istirahat, 6 bulan istirahat. Lebih baik rutin tapi sedikit, Pak, atau sedikit tapi rutin. Bahkan Quran ini dibacakan tidak membosankan, Pak. Tidak ada yang bosan untuk membaca Al-Quran ini. Bahkan terus diulang-ulang. Buktinya apa? Banyak yang khatam, Pak. Setiap udah khatam, balik lagi, baca lagi. Terus diulang-ulang. Apalagi di bulan Ramadan, Pak. Wah, banyak sekali orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ini buktinya bahwa Quran suatu bacaan yang tidak membosankan. Bahkan dikatakan setiap bacaan Al-Quran, hurufnya itu mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia mendapat satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu kalimat, tapi masing-masing satu huruf. Sehingga setiap katanya itu mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim berarti 3, Pak. Berarti mendapatkan 30. Bagaimana kalau kita membaca satu kebet, 10 ayat, 20 ayat, Masya Allah, banyak sekali, Pak. Maka ini gunanya untuk terus kita membaca Al-Quran sehingga menjadi manusia terbaik, menjadi orang yang mulia, insya Allah mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga adalah mentadaburi, Pak. Mentadaburi itu artinya menghayati dan mendalami. Ya. Kalau kita membaca misalnya gini, Pak. Ada di Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu yang seperti apa gitu, Pak. Maka kita buka. Nah, ini namanya mentadaburi. Kita buka di mana? Nah, ini biasanya ulama udah menyampaikan sehingga kita tinggal jiplas saja. Oh, ini ayatnya berkaitan dengan di Al-An'am 153 misalnya. Di situ Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh Quran ini jalanku yang lurus tuh. Maka ikutilah. Jadi tadi minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalanku, kata Allah, jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uh, ikutilah, maka ikutilah. Jadi kita disuruh mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalannya Al-Quran. Nah, kemudian mana dalilnya untuk mentadaburi Al-Quran itu? Yaitu ada di surat An-Nisa ayat 82. Di situ Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairallahi wa lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati, mentadaburi, mendalami Al-Qur'an, ya. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an, sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Makanya untuk mentadaburi Al-Quran itu sangat penting, sehingga kita tidak ngarang setiap kalimat atau makna daripada Al-Quran itu. Ya. Kemudian ternyata untuk menjadi keluarga Allah tidaklah terlalu rumit, ya Pak ya. Kita hanya disarankan untuk membaca Al-Quran, mendalami, mengamalkan, dan mentadaburi. Beda kalau kita pengen menjadi keluarga istana, Pak.
Beda ya Pak Atok ya. Mau jadi keluarga istana mesti ya paling enggak jadi menteri, pas pampres, ya masuk partai dulu. Betapa rumitnya perjalanan itu. Dan itu tidak ada jaminan masuk surga. Itu yang paling kita perhatikan ini. Enggak ada jaminan untuk masuk surga. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran jelas orang yang mulia menjadi keluarga Allah pasti dijamin surganya. Nah, banyak orang yang bangga menjadi keluarga pejabat. Saya mungkin juga bangga Pak kalau ada keluarga pejabat. Tetapi sayang disayang keluarga-keluarga yang di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin untuk masuk surga. Padahal ini surga yang kita cari Pak. Hatta keluarga Rasulullah sendiri ada yang tidak dijamin masuk surga. Keluarga Rasulullah. Siapa Pak kira-kira Pak? Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah ya. Beliau ini boro-boro dijamin masuk surga. Malah Allah turunkan satu surat ya untuk menghinakan Abu Lahab. Suratnya apa Pak? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah Abu Lahab dan pasti binasa. Ya. Jadi tidak ada jaminan untuk menjadi keluarga Allah, tapi Allah memastikan menjadi keluargaku kalau kamu mau akrab dengan Al-Quran. Nah, orang yang menjadi keluarga Allah tentu dia otomatis akan dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dinaungi oleh Allah adalah orang yang waktu di dunia melaksanakan 3 hal ini, Pak. Di samping 7 golongan yang dinaungin oleh Allah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat nanti. Itu agak sulit ya. Tapi ini ada 3 hal yang Allah akan naungi. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menjaga wudunya walaupun dalam keadaan dingin. Kira-kira bisa nggak Pak? Ya, saya kira mudah ini Pak. Masalahnya kan kadang males aja Pak. Saya juga begitu Pak. Tapi ini kita berusaha untuk mendapat naungan Allah dengan cara melazimkan wudu. Orang yang membiasakan menjaga wudu ini, insya Allah akan jauh dari kemaksiatan, Pak. Akan jauh dari rasa iri, dengki. Akan jauh dari temperamental. Karena dia dalam keadaan suci. Sehingga ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang tetap pergi ke masjid meskipun dalam keadaan gelap. Gampang juga kan, Pak? Ya, orang yang istiqomah untuk pergi ke masjid ini adalah bentuk menjaga hubungan dengan Allah dengan mendatangi rumah Allah. Namanya hablum minallah. Sekarang masjidnya udah terang, jalanannya terang. Kok masih ada yang nggak mau datang ke masjid? Ya Pak ya. Tadi kan dikatakan orang yang senantiasa datang ke masjid walau dalam keadaan gelap. Nah sekarang udah terang semua, fasilitasnya udah bagus. Masih belum bisa melangkah ke masjid. Terlalu Pak. Kata Irfan terlalu itu ya. Ya Pan ya. Udah diaspal lagi ya. Nah, mulus lagi jalanannya. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nggak sulit juga kan Pak ini Pak? Ya.
Untuk orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan adalah bentuk pertolongan manusia kepada manusia, yaitu hablum minanas. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi tadi ada 3 golongan yang insya Allah dinaungin Allah ketika ia senantiasa membersihkan diri, mensucikan diri dengan wudhu sehingga badan dalam keadaan suci. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan menjaga hubungan dengan manusia, hablum minanas. Kalau ketiga-tiganya ini kita jalanin, insya Allah urusannya beres, Pak. Nggak usah pusing-pusing. Selain dinaungi, orang yang menjadi keluarga Allah otomatis juga menjadi kekasih Allah. Ya, itu suatu rahmat, Pak. Bila seorang menjadi kekasihnya, maka dia akan memperoleh beberapa keistimewaan. Keistimewaannya apa saja, Pak? Yang pertama, Allah akan memberi rezeki untuknya dari tempat yang tidak diduga. Ini kalau menjadi keluarga Allah, otomatis dinaungin, otomatis menjadi kekasih Allah. Dan akan mendapatkan keistimewaannya, yaitu yang pertama akan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak terduga. Hal ini dicontohkan oleh Maryam, Pak. Ketika Maryam ditanya oleh Nabi Zakaria, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang menjadi kekasih Allah adalah doanya makbul. Kekasih, Pak. Mana kekasihnya zat yang paling tajir di dunia. Di akhirat semuanya milik Allah. Kalau kita minta, apa yang tidak dikasih? Beda dengan kita minta di dunia dengan kekasih kita yang kekayaannya terbatas. Mungkin akan pilih-pilih. Ini Allah, hambanya minta doa kepada Allah, apapun akan dikabulkan. Sehingga perlu kita mendekat terus menjadi kekasih Allah agar doa-doa kita terus dikabul. Kemudian yang ketiga, orang yang menjadi kekasih Allah, kehadirannya mendatangkan suatu berkah bagi tempat sekitarnya. Datangnya menggenapkan, perginya mengganjilkan. Orang seperti ini yang banyak manfaatnya, Pak. Maka disarankan untuk terus bergaul kepada orang-orang yang soleh. Karena keuntungan bahwa orang-orang soleh akan mempengaruhi orang yang ikut bergaul di dalamnya. Di lingkaran orang-orang soleh ini yang dapat memudah individu atau masyarakat dalam jangka waktu tertentu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh ini akan memberikan warna sehingga orang yang awam sangat dimungkinkan dalam waktu tertentu bisa taat kepada Allah. Ya, ini perlunya dakwah. Ada ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut beberapa ciri kekasih Allah. Yang pertama, kekasih Allah adalah orang yang sangat dekat dengan fakir miskin. Kita dekat nggak sama fakir miskin, Pak? Ya. Kata beliau ini, orang seperti itu jika berbuat dosa maka akan diampuni oleh Allah. Ini seperti terjadi kisah seorang Yahudi, Pak.
seorang Yahudi itu ketika akan dihukum mati karena dia dan anggotanya berkhianat kepada Rasulullah SAW. Ketika akan dieksekusi, itu Rasulullah didatangi oleh Jibril. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bebaskanlah tawanan ini." Karena dia adalah orang yang senang menjamu tamu dan senang memberikan kepada fakir miskin. Maka ketika itu Rasulullah menghampiri tawanan tersebut lalu berkata, "Wahai fulan, baru saja Jibril datang kepadaku dan mengatakan kepadaku untuk membebaskanmu. Maka sekarang kamu bebas." Tawanan itu bertanya, "Mengapa ya wahai Nabi? Kenapa engkau tidak jadi engkau eksekusi?" Ya, apa kata Nabi? "Karena engkau menjamu tamu, karena engkau suka menjamu tamu dan membantu fakir miskin." Mendengar jawaban Rasulullah itu, Yahudi seketika masuk Islam. Betapa besarnya rahmat Allah, ridho Allah ketika seseorang membantu seseorang yang perlu pertolongan, kita tolong. Terutama kepada orang yang butuh, orang fuqara, orang yang fakir, orang yang kekurangan, orang yang miskin. Dan dengan hal seperti itu Allah ridho. Karena Allah ridho, orang Yahudi tadi dibebaskan dari hukuman mati. Begitu luar biasa Pak ya Islam ini. Akhlaknya sangat mulia. Makanya jika kita ingin menjadi kekasih Allah, cara yang paling baik adalah memberikan sebagian harta kita kepada kaum fakir miskin dan senang menjamu tamu. Kan ada hadisnya itu Pak, yang harus disegerakan. Ada 5 yang harus disegerakan. Sebab segera ini adalah sifat setan sebenarnya Pak. Kecuali 5 ini. Yaitu yang pertama, menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu, kita tawarin Pak. Yang kedua apa Pak? Ada 5 itu. Yang kedua, menyegerakan orang yang meninggal, yaitu mengubur. Yang ketiga, kalau sudah punya anak perempuan yang sudah ba'at, sudah punya calon, segera dinikahkan Pak. Yang keempat, segera membayar utang, jangan ditunda-tunda. Yang kelima ini yang paling penting, yaitu segera bertaubat. 5 hal itu yang disegerakan Pak. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kekasih Allah ialah anak muda yang taat beribadah kepada Allah dan ia persembahkan masa muda dan ketegapan tubuhnya untuk Allah. Dalam salah satu hadis disebutkan, tidak ada yang paling dicintai Allah selain pemuda yang sudah kembali kepada Allah, dan tidak ada yang paling dibenci Allah selain orang tua yang terus-menerus melakukan kemaksiatan. Jika ada anak muda masih kecil sudah taat kepada Allah dan rajin membaca Al-Quran, maka kita dekatin Pak. Kita lihat Pak. Sesungguhnya ia sedang menyebarkan berkah kepada kita. Sesungguhnya makhluk yang paling dicintai Allah adalah anak muda yang belia usianya, tegap tubuhnya, dan mempersembahkan kepemudaan dan ketegapannya untuk taat kepada Allah. Ini masalahnya kita udah lewat Pak, nggak muda lagi Pak.
Tapi ini bisa untuk memotivasi, memberikan dakwah kepada anak cucu kita, Pak. Kita latih anak cucu kita sedari kecil untuk mendatangi masjid, untuk membaca Al-Quran, dirutinkan, Pak. Sehingga kalau anak kecil saja sudah mempersembahkan dirinya untuk taat kepada Allah, maka ini menjadi kekasih Allah. Kalau menjadi kekasih Allah ya nggak beres, Pak. Semua udah beres, Pak. Itulah orang-orang yang mendapat naungan Allah dan menjadi kekasih Allah. Kemudian tadi dikatakan ada orang-orang istimewanya, Pak. Ya. Ahlullahi wa khassatuhu, yaitu orang-orang istimewanya. Menurut Syekh Shu'aib Arnaud, yaitu ulama dari Saudi atau Mesir ini kalau nggak salah, di antaranya orang istimewa adalah wali Allah, Pak. Ada juga orang soleh, ada orang syuhada. Tapi kita sedikit kita kupas mengenai wali Allah, Pak. Ya karena ini menjadi orang istimewanya Allah. Siapakah wali Allah itu? Apakah wali Allah itu bisa kita ketahui, Pak? Bisa, tapi lewat ciri-cirinya, Pak. Yaitu ciri-cirinya yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di dalam Al-Quran karakter wali yaitu disebutkan di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu, ini wali Allah, tidak ada rasa takut atau khawatir pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu ayat 62-nya. Dari karakternya tidak pernah khawatir, tidak pernah takut kecuali kepada Allah, dan tidak pernah bersedih hati. Itu karakter wali, Pak. Jadi kalau ada orang yang masih takut kepada kuburan, kepada hal-hal yang mistis ya, Pak. Nah, itu bukan wali dah. Wali nikah. Dan wali itu tidak pernah bersedih hati. Walaupun dia ditimpa musibah, entah itu kelaparan, kemiskinan, itu tidak pernah bersedih. Dia semua bertawakal kepada Allah. Kemudian di ayat 63-nya, allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya. Jadi terus, Pak, beriman terus, naik imannya. Kemudian bertakwa dimanapun ia berada. Tidak ada rasa khawatir, rasa takut dan sedih dalam hatinya terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka senantiasa terus beriman dan bertakwa dimanapun dan kapanpun. Itulah karakter wali yang disebut di dalam Al-Quran. Adapun karakter wali yang disebut di dalam hadis itu ada di dalam riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sedang haji wada. Apa kata beliau? Sesungguhnya para wali Allah adalah orang yang satu, mendirikan sholat 5 waktu
yang diwajibkan bagi mereka. Kedua, berpuasa Ramadan dengan mengharap pahala, sedang mereka selalu memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, memberi zakat dengan berharap pahala. Dan yang keempat, menjauhi dosa-dosa yang dilarang Allah. Itu adalah keempat karakter wali yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama adalah mendirikan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada yang menyebut wali, si A itu wali, tetapi wali itu tidak sholat, berarti itu bukan wali. Berdasarkan hadis ini. Karena ada itu cerita wali itu yang di mana itu 40 hari dia bertapa di pinggir kali nggak sholat, Pak. Dikatakan wali. Walidi, Pak. Gimana mau bertentangan dengan hadis? Sedangkan hadis mengatakan mendirikan sholat 5 waktu yang diwajibkan. Jadi cirinya dia terus mendirikan sholat. Kemudian berpuasa Ramadan, jelas. Memberikan zakat, ya. Menjauhi dosa-dosa yang dilarang Allah. Pasti wali itu menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa-dosa baik kecil maupun besar. Jadi wali Allah hanya bisa diketahui dari sifat-sifatnya, ciri-cirinya, bukan fisiknya, Pak, atau orangnya, Pak. Dan Allah itu merahasiakan siapa wali di antara kita itu. Barangkali di antara kita ini ada wali, Pak. Bisa jadi, Pak. Kita nggak tahu, makanya ini Allah merahasiakan. Beda dengan Nabi dan Rasul disebut. Nabi Muhammad ini orangnya. Nabi Musa ini. Untuk itu kita sebaiknya kita selalu berhati-hati dengan sesama manusia. Jangan ketika ada sedikit clash, ya. Jangan langsung memusuhinya, Pak. Jangan mencelanya, Pak. Karena bisa jadi yang kita musuhi itu adalah wali Allah. Kalau hal ini terjadi, maka apa kata Nabi SAW, orang yang memusuhi wali-walinya itu, ini di dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Ini Allah yang bilang, Pak. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, aku jadikan pendengarannya, akulah pendengarannya yang dijadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk bekerja atau memukul, dan kakinya yang dijadikan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Makanya tadi diwanti-wanti kita sesama manusia jangan saling mencela, jangan saling memusuhi. Jika ada sesuatu yang mengganjal terhadap satu sama yang lain, segeralah dihalalkan, Pak. Maafkanlah, Pak, orang yang mencela kita, maafkanlah. Sehingga menjadi bukti hadis ini ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diberi basirah oleh Allah untuk bisa melihat dan mendengar dari jarak yang jauh sekali. Salah satu karamah dari Umar bin Khattab ialah mampu memberikan komando kepada pasukan muslim yang saat itu sedang berperang berada di
negara Syam menghadapi pasukan Persia. Padahal Umar bin Khattab itu ada di Madinah. Beliau sedang khutbah Jumat pada waktu itu. Kemudian anehnya di tengah materi khutbah beliau sampaikan, mendadak Umar meneriakkan komando untuk pasukan perangnya. Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, sebanyak 3 kali. Artinya, wahai Sariyal bin Zanim, bukit. Wahai Sariyal bin Jamin, bukit. Bukit yang dimaksud Umar adalah jadikanlah bukit untuk berlindung. Jadi Umar diberi basirah untuk melihat pasukannya yang sedang perang di Syam itu untuk berlindung di balik bukit. Jadi berdasarkan hadis ini, orang-orang yang dijadikan wali Allah itu pendengaran Allah dijadikan dia untuk mendengar, penglihatannya untuk melihatnya. Sehingga dari jarak jauh seorang yang menjadi wali itu diberikan basirah tadi, Pak. Ya, bisa mendengar, bisa melihat. Jadi dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Saya kira itu aja ya Pak ya. Ya itulah kekasih Allah dan orang-orang istimewanya, yaitu orang yang menjadi keluarga Allah, yang akrab dengan Al-Quran, yang demen dengan Al-Quran, yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkan dan mentadaburinya. Ya. Kedua, kita harus hati-hati kepada sesama manusia, jangan sampai kita menjadi musuh di antara kita, sehingga kita bisa selamat di akhir nanti. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Masih ada waktu untuk sharing. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan sebelum kita tutup. Ya siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz Ruli berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi dan menjalani kehidupan kita di dunia ini. Yang saya mau mungkin, maaf kalau saya salah, ini hanya saya mau meluruskan sedikit saja berkaitan dengan Sunan Kalijaga tadi. Apa? Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga ya. Itu tadi Bapak bilang bagaimana kita bisa menganggap dia itu sunan karena 40 hari dia tidak sholat seperti itu. Tapi gini Pak, dia itu sebetulnya berada di pinggir kali, ya, berada di pinggir kali itu mencari ilmu berkaitan dengan bagaimana caranya dia itu mengislamkan orang Jawa yang saat itu masih dalam Hindu, dia. Dan Sunan Kalijaga juga masih bagaimana nih, belum itulah dia belum matang, bukan belum matang. Dia itu masih tanda kutip mencari dan bagaimana caranya dia mengislamkan orang-orang Jawa saat itu. Nah akhirnya dia ketemu bagaimana cara mengislamkannya, seperti adanya budaya Hindu dimasukkan ke dalam budaya Islam. Akhirnya dia mendapat petunjuk dari Allah bahwa dia inilah caranya untuk Anda membawa Islam masuk ke tanah Jawa. Akhirnya dengan cara apa? Dia itu adanya wayang, bagaimana cara dimasukkan ke dalam Islam itu ke dalam cerita wayang dan lain-lainnya. Dia pun semakin matang dengan agama Islam sehingga dia mensiarkan agama Islam di tanah Jawa. Alhamdulillah di tanah Jawa ini sudah banyak yang Islam. Jadi memang di saat itu dia belum melaksanakan sholat yang Bapak bilang itu, tetapi dia sedang mencari jati diri dan jalan hidup. Nah setelah mendapat itu dia memberikan syiar Islam terus kepada warga Jawa yang saat itu masih banyak menganut agama Hindu. Itu aja Pak. Iya. Terima kasih Pak. Jadi tadi saya tidak menyebut namanya Pak. Ya. Wali itu tidak menyebutkan. Tapi ada orang cerita
yang saya ceritakan kembali di sini. Dia mengatakan ada seorang yang disebut wali tadi, tidak mengatakan si A si B, Pak. Dia di pinggir kali, dia bertapa dan tidak sholat selama 40 hari. Ketika saya belum membaca hadis ini, Pak, belum menemu hadis ini, bisa saja saya percaya, Pak. Oh, begitu. Tapi ketika saya menemukan hadis ini, loh, orang itu wajib sholat atau wali itu? Wajib sholat, Pak. Jadi kalau nggak sholat, berdasarkan hadis ini, Pak, bukan berdasarkan pikiran saya, dia bukan wali. Tapi saya tadi tidak mengatakan si A, si B, Pak. Bukan mengatakan namanya, Pak. Hanya sebuah cerita yang saya ceritakan kembali di sini. Demikian, Pak. Iya, siap. Ini ada satu pembahasannya bahwa ada satu film wali Songo tentang kisah 9 wali. Ada satu adegan yang menarik di film tersebut, tak lain tentang Sunan Kalijaga. Di film itu dikisahkan kalau Sunan Kalijaga bertapa menjaga tongkat di pinggir kali hingga akhirnya diberi nama Sunan Kalijaga. Banyak orang Indonesia yang kemudian meyakini kalau nama Kalijaga karena bersemedi di pinggir kali. Tetapi guru besar UI, Profesor Dr. Agus Aris Munandar dari Fakultas Ilmu Budaya, banyak tafsiran dari cerita Sunan Kalijaga tersebut. Sosok Sunan Kalijaga amat terkenal sebagai penyebar Islam di kalangan masyarakat Jawa. Bahkan gambar-gambar yang diidentikan dengan dirinya kerap dipasang. Nama mudanya adalah Lokajaya. Setelah masuk Islam menjadi murid Sunan Bonang bernama Raden Mas Said. Jelas Profesor Agus Munandar. Menurut dia benar bahwa Raden Mas Said diberi julukan Kalijaga, yang artinya dia menjaga aliran kehidupan Islam, bukan menjaga kali atau jadi mantri pengairan sama Agus. Atau ada juga yang menyebut Kalijaga berarti yang menjaga kalimat syahadat. Namun dari berbagai tafsir yang ada bahwa Kalijaga semasa hidupnya semedi di pinggir kali, yang menjaga kali amat lemah. Jika benar, betapa di pinggir kali harusnya disebut jaga kali, sebagaimana jaga satu, jaga gaya, dan seterusnya. Jadi betapa di pinggir kali agaknya tafsir itu lemah, hanya terlanjur terkenal luas di masyarakat. Lalu siapa sosok Sunan Kalijaga ini asal usulnya? Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga keturunan Cina, keturunan Arab atau asli Jawa. Dan yang jelas bahwa Sunan Kalijaga adalah salah satu putra dari Kedupati Tuban. Itu mungkin Pak kira-kira. Iya. Yang tadi sampaikan sama Bapak, mungkin kita juga jangan nggak boleh juga seujun ya berburuk sangka ya, sebenarnya kita berbaik sangka walaupun cerita itu mungkin kita belum mendalaminya. Jadi mengatakan bahwa ada seorang wali tiba-tiba muncul karena gara-gara tapa, itu pernah disampaikan juga oleh Profesor Profesor Piandra. Itu sama Pak, nyebutnya begitu. Jadi naiblah kita menjuluki seorang penyebar agama Islam, tapi kita tidak tahu sejarahnya. Jadi kita harus berhati-hati ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ya. Mungkin karena kalau membahas Sunan Kalijaga ini nggak bisa satu kali gini aja, bisa semester 1, 2, dan 3, dan 4. Karena kalau kita membahas Sunan Kalijaga
dijaga panjang sekali gitu. Karena ini waktunya juga agak sulit. Iya. Gitu aja. Ya baik. Memang saya tidak menafikan adanya Wali Songo, Pak ya. Ya, memang itu adalah kisah atau cerita-cerita dari orang-orang terdahulu. Dan sekarang mungkin bisa aja di-upgrade cerita-cerita itu. Ya. Tetapi itu kan cerita, bukan dari Nabi. Artinya dari orang. Budaya. Boleh diyakini, boleh tidak. Silahkan saja, monggo saja. Gitu loh. Kita saling menghormati. Dan saya takdim kepada orang yang dikatakan Wali Songo itu karena dia mensiarkan Islam itu. Tetapi apakah dia benar-benar wali apa bukan? Kita nggak tahu, Pak. Kita lihat ciri-cirinya. Itu aja. Tapi saya takdim kepada beliau ini, Pak. Karena beliau concern dengan Islam untuk mengislamkan tanah Jawa itu. Walaupun saya orang sono, Pak, orang Jogja, dekat Wali Songo, dekat Sunan Kalijogo. Tapi saya sendiri tidak menggali, belum mendalami mengenai Wali Songo ini, Pak. Ya baik, karena waktu sudah masuk suruk, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.